Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil minibus yang membawa rombongan wisatawan tertabrak kereta api barang di Kabupaten Serdang Bedagai. Akibatnya 5 orang tewas. Seorang ayah di Kota Balige dituduh menculik anaknya sendiri, bahkan warga sempat menghakimi sang ayah. Seekor ular sanca batik sepanjang 2 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam bekas sumur milik warga. Kita ke informasi selanjutnya. Seekor ular sanca batik sepanjang 2 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam bekas sumur milik warga. Dari dalam bekas sumur sedalam 3 meter, seekor ular jenis sanca batik dievakuasi petugas pemadam kebakaran di Dusun 10, Desa Payapinang, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai pada 23 Juni lalu. Dengan menggunakan alat penjepit, petugas pemadam kebakaran berhati-hati untuk mengevakuasi ular. Ular sepanjang 2 meter ini pun perlahan diangkat ke atas untuk selanjutnya diletakkan ke dalam goni. Rencananya ular sanca ini akan dilepas liarkan di habitatnya atau diserahkan ke kebun binatang terdekat. Lihat lokasinya kayaknya sumur, tempat air gitu kan, tempat pengeboran air tapi kering dia. Situlah ditemukan ular tersebut. Ada kendala dalam penanganan itu? Kalau kendala tidak, cuma memang lokasinya agak sempit, tapi memang karena personil kita masuk ke dalam lubang tersebut, dia berhasil dievakuasi. Komplotan pencuri kepergok warga saat akan membawa kabur sepeda motor di halaman masjid. Seorang bocah berusia 6 tahun gagalkan penjamretan hingga kasus penganiayaan 2 anak. Kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Rekaman kamera pengawas merekam saat tersangka Juanda alias Kancil berpura-pura akan keluar pelataran masjid di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka menunggu 2 rekannya sesama maling motor untuk mengamati situasi, membobol kunci dan melarikan motor. Dalam rekaman, tampak tersangka Juanda menjebol kunci motor milik jemaah masjid selepas sholat maghrib. Namun tersangka tidak menyadari jika motor curiannya dipasangi gembok pada rem cakram. Saat berupaya tancap gas, tersangka malah terjatuh. Upaya melarikan dirinya pun sia-sia sebab puluhan warga telah menghadang dan tersangka diamuk massa. Jadi ketika dia melakukan kegiatan pencurian, yang mana mabuk di masjid itu, si Jamu itu mengetahui dan langsung menangkap. Sempat dimasa juga ya pelaku? Iya, sempat dimasa. Kalau dari pengakuannya sudah berapa kali? Untuk sementara hasil kita dia hanya mengakui 1, tetapi kita hasil pengecekan kita dia residivis di kegiatan yang sama. Rekaman kamera pengawas di Kuil Gurdwara Guru Teh Bahadur Ji, Jalan Polonia Medan, Medan Polonia, Kota Medan, memperlihatkan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang diketahui bernama Sandif berani mengagalkan laju mobil penjamret yang merampas telepon genggamnya. Saksi mata menyebutkan peristiwa itu terjadi 23 Juni lalu. Saat itu korban bersama seorang temannya sedang asik bermain telepon genggam di ruang tunggu kuil. Kemudian satu mobil minibus warna hitam masuk ke areal parkir. 1 dari 3 pengendara mobil turun mendekati korban. Dalam waktu singkat, pelaku merampas telepon genggam korban. Mereka tidak berani keluar mobil. Ketika saya sedang di dalam, mereka keluar dari mobil dan langsung merampas HP anak itu. Dan anak itu pun langsung mengejarnya dan berteriak sambil minta tolong. Lalu saya berlari dan saya menutup pagarnya. Dan lalu mereka pun berhenti di sini. 2 anak kakak beradik masing-masing AF dan MR, warga desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara mengalami luka berat akibat penganiayaan menggunakan pisau belati oleh FN yang tak lain tetangganya sendiri. Awalnya pelaku mengajak kedua korban mencari jantung pisang di desa tetangga, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Kedua korban mengiyakan kemudian mengendarai motor pelaku ke ladang. Korban AF diminta menunggu di motor, sementara sang adik bersama pelaku masuk perladangan.
Tak berselang lama, sang adik menjerit kesakitan. Sang kakak panik seketika menyaksikan adiknya berlumuran darah. Namun saat menolong, sang kakak justru ikut mendapatkan serangan dari pelaku. Nah, jadi tadi ini abangnya, satu lagi adiknya, 3 orang lah. Sampai dibudi, itulah katanya adiknya dicucu ininya, rahangnya ini tuh kasih tahu. Nggak ada sampai ini, ya lah pokoknya sampai lah kemarin. Nah, tuh pikir orang ini sampai ke bulu-bulu tadi pencar kata dia kan, pencar. Dikirain abangnya, adiknya digigit pacat, ketawa. Pikir dia, rupanya ditengok adiknya nangis. Udah darah-darah adiknya. Katanya pakai pisau, pisaunya kayak besi gitu. Polres Batubara telah membawa pelaku FN ke ladang penganiayaan korban kakak beradik untuk menemukan barang bukti berupa pisau belati yang digunakan menganiaya kedua korban serta 1 unit telepon genggam yang dikabarkan raib. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Batubara. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjaring puluhan perusahaan rintisan atau startup yang ada di Sumatera Utara. Pengembangan bisnis startup bersama investor melalui program bisnis matchmaking bernama hub.id. Untuk mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Sumatera Utara, Kominfo mempertemukan pelaku perusahaan rintisan dengan para investor. Program ini dinamakan hub.id. Pertemuan ini bisa memperluas peluang networking dari para pelaku perusahaan rintisan. Dengan fasilitasi tersebut, kita harapkan bahwa semakin banyak startup yang nanti punya kerjasama bisnis baru dan juga pendanaan baru, dan ini bisa berimpact kepada keberhasilan Indonesia, dalam khususnya Kominfo mendukung yang namanya transformasi digital secara nasional. Menarik sih ya, karena ada langsung pelakunya yang dibawa ya, maksudnya yang udah experience di bidang startup ini. Saya sebagai pelaku startup terbantu sih, kebetulan karena dari MDI juga tadi datang sebagai salah satu venture capital. Menurutku ini jadi kesempatan yang bagus untuk kita bisa exposure, ngobrol langsung dengan venture capital. Program mempertemukan perusahaan rintisan dengan investor dalam hub.id telah mengumpulkan ratusan pelaku perusahaan rintisan di seluruh Indonesia dan diproyeksikan menjadi tonggak dalam membangun ekosistem bisnis baru di era digital. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Buluh Duri yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain disambut tarian khas daerah, Sandiaga Uno juga berkesempatan untuk turun berarung jeram di Sungai Bahpolon. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendatangi Desa Buluh Duri yang merupakan salah satu desa yang masuk 50 besar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Sandiaga Salahuddin Uno diajak berarung jeram oleh warga Desa Buluh Duri yang merupakan olahraga rekreasi kebanggaan desa yang telah banyak diminati oleh wisatawan dari Sumatera Utara maupun dari luar Sumatera Utara. Selain wisata arung jeram, Desa Buluh Duri juga memiliki lokasi wisata air terjun, kuliner khas desa, dan juga kesenian berupa tarian Panggalo-ngalo. Melalui desa wisata bahwa Indonesia harus mampu untuk bangkit dari pandemi dan menghadapi krisis pangan serta energi. Wisata ini adalah formula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat yang sekarang mengeluh kesejahteraannya terpengaruh, tapi sekarang dengan desa wisata ini, dengan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif, kita yakin Indonesia akan bangkit. Desa Wisata Buluh Duri masuk ke dalam daftar desa wisata terbaik ADWI 2022 melalui proses seleksi ketat. Seleksi tersebut berdasarkan 7 kategori penilaian yang dibuat oleh Kemenparekraf. Sebelumnya, pada ADWI tahun 2021 terjaring 1.830 desa wisata yang ada di Indonesia. Dan di tahun 2022 ada 3.500 desa wisata yang mendaftar, menunjukkan bahwa desa-desa wisata ini sebagai sumber penciptaan lapangan pekerjaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.
Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.